Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi ada apa ini guys? Tiba-tiba M. Kodari dan Zulkarnain itu berpesan kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk berhati-hati dan waspada karena ada musuh dalam selimut. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini guys. Bismillah. Pak Prabowo sangat berkepentingan agar yang memimpin Partai Golkar itu akan loyal, akan sepemikiran, dan betul-betul dia percayai, Bang, gitu. Nah, itulah keputusan menurut saya dari sekarang sampai nanti beliau dilantik, itu yang harus beliau lakukan, atau sampai dengan beliau nanti setelah dilantik, harus putuskan akan siapa yang beliau paling percayai untuk mengawal pemerintahan dia yang akan bisa menghasilkan pembuatan kebijakan yang betul-betul koheren, teknokratis gitu ya, akan mendukung dia tanpa reserve, loyal betul, dan ya akan mengusung agenda Indonesia Maju atau Indonesia Emas, garis miring Indonesia Macan Asia gitu, Bang. Yap. Saya ngeliat Macan Asia itu sebetulnya sama aja dengan Indonesia Emas, Bang. Namanya aja yang beda. Iya. Intinya kan Indonesia kan menjadi bangsa yang bermartabat. Mau bermartabat kan apa? PGDP-nya harus tinggi, ya kan? SDM-nya harus berkualitas, infrastrukturnya harus bagus, digitalisasinya optimal. Ya udah itu, Bang, sebetulnya. Jadi sebetulnya yang sekarang ini adalah Indonesia Macan Asia, Bang, gitu. Jadi itu harus diputuskan oleh beliau. Macan Siapa yang Asia paling guys. dipercayai? Apakah Airlangga? Apakah Agus Gumiwang? Apakah Bambang Susatyo? Apakah LBP? Apakah Bahlil? Atau ya yang saya pernah usulkan, Joko Widodo, gitu. Ini guys, andalannya Gitu, guys. Bang. Oke. Ya artinya kalaupun yang ada sekarang itu yang nama-nama disebut tadi kecuali yang Joko Widodo ya, saya kira Erlangga itu masih termasuk yang sangat loyal lah. Ya. Ya. Ini kan relatif orang ini tidak banyak bermain politik. Karena memang latar belakang dia bukan orang politik sebenarnya kan. Nah jadi tetapi memang ideal. Kita sudah sepakat itu keren, ideal kalau memang Pak Jokowi yang menjadi ketua umumnya kan gitu. Mr. Q. Iya, Bang. Ya. Kalau saya agak berbeda di situ, Bang, soal Erlangga. Saya dengar waktu menjelang pendaftaran itu sempat belok-belok, ya kan. Ya kemudian ya ada agenda-agenda macam-macam yang terakhir buat saya ini, mohon maaf ngulangin lagi jadinya nanti di soal-soal gitu. Ya beliau itu nggak ada di hatinya itu nggak ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi menurut saya. Terbukti dengan menggandeng lembaga-lembaga survei yang menyerang Pak Jokowi dan menyerang Pak Prabowo. Dan yang aling-aling. Buat saya itu nggak ada sensitivitas berarti nggak ada di hatinya, Bang. Sederhana gitu aja. Ini kita mungkin beda pendapat ya, beda tafsir ya, Bang ya. Kalau gitunya sama. Beda tafsir. Itu kan fakta. Nah, ya, kita ya, udah ya. pernah bahas kan. Oh iya. Mr. Q tidak ada, Hasan Nasbi tidak ada. Nggak apa-apa. Ya, Tapi yang tiga itu jangan ada. Gitu. Ini jangan. teman-teman Golkar jangan salah paham ya. Bukan saya pengen atau harus masuk ke dalam. Saya nggak ada itu nggak apa-apa. Hasan nggak ada itu nggak apa-apa. Tapi jangan tiga itu yang ada. Problemnya orang yang menyerang Prabowo kenapa ada di situ? Iya, itu yang menyerang jadi Jokowi kenapa situ? Mau makzulkan Jokowi ada di situ. Jangan sampai tafsirnya orang yang mau makzulkan Jokowi dimasukkan berarti yang memasukkan juga punya pikiran yang sama kan begitu. Jangan sampai begitu. Itu sebenarnya nggak perlu tafsir filsafat dan teologis, itu praktis saja. Nah itu aja, Bang. Katanya orang politik, partai politik, masa mikirnya nggak begitu sih? Bagaimana sih? Itulah. Itu, Bang. Jadi nggak ada keberpihakannya, nggak ada Iya, loyalitasnya kalau menurut saya. Ya masuk akal sih. Ya. Soal kemudian fragmen itu atau contoh itu dianggap tidak cukup untuk argumentasi yang besarnya gitu loh, bahwa nggak loyal segala macam, ya terserah masing-masing. Buat saya yang kecil ini menggambarkan yang besar, mewakili yang besar gitu loh. Loh ini penting loh. Orang ingin memakzulkan Jokowi kok. Iya kan? Iya kan. Itu contoh nggak cukup, itu contoh nggak penting, nggak relevan. Ya silakan aja kalau berpendapat begitu. Tapi kalau menurut pendapat saya itu sangat relevan. Kalau dia nganggap itu tidak penting, tolong kasih contoh yang penting lagi. Iya. Yang lebih penting dari itu. Iya. Ya, saya dengar juga kan, balik lagi nih, akhirnya ngulangin lagi pertanyaan Abang sih. Dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, beliau tidak cukup pasang badan kalau menurut saya, dengan sumber daya, dengan apa nilai pentingnya undang-undang itu bagi Pak Jokowi, dengan pentingnya nih undang-undang itu untuk menciptakan iklim investasi yang ujungnya adalah menyediakan lapangan kerja, yang 5 tahun 10 tahun ini adalah tantangan terbesar bagi bonus demografi kita. Ya berarti
nggak loyal bang. Di mana loyalnya bang? Ya. Untuk hal sepenting sebesar itu bagi bangsa dan negara, dan menurut Pak Jokowi itu jelas-jelas penting, beliau nggak perjuangkan. Malah yang lebih memperjuangkan adalah menteri-menteri yang lain yang atau pejabat-pejabat lain yang porsinya nggak di sana bang. Mohon maaf bang. Iya, iya. Gitu loh. Jadi itu kalau buat saya udah lebih daripada cukup sebagai sebuah contoh. Satu, yang kita harapkan, ya artinya baik Pak Bukan saya nggak suka pribadi Iya, ya bukan. dengan Pak Erlangga, Artinya, bukan. Artinya kalau kita sudah menemukan satu situasi yang seperti itu, ya tentu kan Pak Prabowo dengan Jokowi harus lebih berhati-hati. Iya, Kan itu sebenarnya. Iya. Jangan Itu aja pesannya menurut saya sih. jangan ada penikaman dari belakang. Iya. Kan, gitu. Soal nanti Pak Prabowo pilih siapa, dukung siapa untuk jadi ketua umum Golkar, ya kembali kepada beliau kan. Iya. Tapi ini kita kan memperlihatkan, menunjukkan satu perspektif lah. Ya, dan maksud dan tujuan agar beliau memberikan perspektif yang luas, pertimbangan yang jauh, lihat ke belakang, sehingga keputusannya apapun nanti yang terbaik gitu bang. Itu Ya. sih. Saya kira memang kita mengharapkan ya sebenarnya Indonesia ini maju dalam 4 serangkai tokoh ya. Oh, Ya Megawati, Oke. SBY, siapa? Jokowi, dan Oh Prabowo. iya. Tapi kan nampaknya yang mungkin hanya 3 ini. Ya. SBY, Prabowo, Iya. Jokowi kan. Iya. Ya nggak apa-apa lah, 3 lawan 1 ya. Iya. Dan nggak usah terlalu sedih juga, karena kan rakyat kan tetap punya pilihan. Kemudian kita juga udah punya pengalaman di masa lalu gitu ya. Oke, lagi-lagi di dalam podcast Zulfan Lindan, Kodari tanyakan loyalitas Partai Golkar kepada Jokowi dan Prabowo. Erlangga suka berbelok-belok dan Kodari mengatakan kalau di hatinya Erlangga itu sebenarnya tidak ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dengan bukti menggandeng lembaga-lembaga survei yang menyerang Pak Jokowi dan Pak Prabowo tanpa tedeng aling-aling. Problemnya, orang-orang yang menyerang Pak Prabowo itu ada di situ, dan orang-orang yang mau memakzulkan Pak Jokowi juga ada di situ. Jadi itu alasan Golkar itu dipertanyakan, loyalitasnya dan keberpihakannya kepada Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Bukti yang kedua dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, Kodari menyebut bahwa Erlangga juga tidak cukup pasang badan juga di pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga itu menurutnya beliau tidak loyal terhadap Pak Jokowi. Zulfan Lindan dan Kodari lantas berpesan agar Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu harus berhati-hati ke depannya, karena sudah menemukan sesuatu yang seperti itu di awal. Jangan sampai ada penikaman dari belakang terjadi. Jadi itu guys, mungkin yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.